الله الرحمن الرحيم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم, bersumber dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, al-muslimu idza su'ila fil qabri, seorang muslim itu apabila ditanya di dalam kubur, yashhadu an la ilaha illallah, ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwa Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Fadzalika, maka itulah qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Surat Ibrahim ayat 27. Kata Nabi, itulah yang dimaksud dalam firman Allah SWT yang terdapat di dalam surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti, Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Al-qaulus sabit itu ucapan yang teguh. Yang dimaksud dengan ucapan yang teguh itu asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa anna Muhammadar Rasulullah, fil hayatid dunya, pada kehidupan di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Jadi hadis ini muttafaqun alaih, tentang hujjah, kekuatan hujjah hadis ini tidak diragukan lagi, karena menurut Imam An-Nawawi, begitu juga dari para ulama hadis, mereka itu meyakini tingkat hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bukan hanya mereka itu meriwayatkan yang tercantum masing-masing di dalam di dalam kitab sahihnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini di dalam tafsir surat Ibrahim, ya. Kalau Imam Muslim dalam Kitabul Jannah wa sifati na'imiha. Bukan saja masing-masing meriwayatkannya sebagai hadis yang sahih, tapi mereka juga sepakat
menilai hadis ini sebagai hadis yang sahih. Dari hadis tadi dapat kita ambil suatu pelajaran di samping apa yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi, sesuatu pengharapan ar-raja gitu. Yang pertama tadi al-muslimu, seorang muslim, idza su'ila fil qabri, apabila ditanya di dalam kuburnya. Di sini terkandung suatu penjelasan dari Rasulullah bahwa tanya dalam kubur itu pasti adanya. Azab kubur itu pasti adanya. Orang yang tidak mempercayai akan adanya azab kubur sama halnya dengan mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu yang kita sampaikan pada waktu-waktu yang lain dahulu. Kalau di Indonesia terkenal namanya dulu aliran ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah. Kalau sekarang ini saya tidak mengikuti lagi sejauh mana perkembangan aliran ingkarus sunnah. Kalau dulu sekitar tahun 84, tahun 85, dengan tokoh terkemukanya seorang pensiunan polisi di Parangpanjang. Banyak karangan Nazwar Samsu. Ada lagi orang kita Paraman itu siapa? Pak Lubis itu ya, siapa namanya? Lupa saya. Pokoknya marganya Lubis. Orang kita Paraman. Jadi dari gerakan mereka ini, mereka mengatakan mengingkari sunnah, tak percaya antara lain azab kubur ini, mengandalkan logika. Saya dulu dapat kiriman bukunya banyak tuh buku. Kebetulan waktu itu masih di Akabah Bukit Tinggi, termasuk pimpinan senatnya di situ, dapat kiriman buku. Ada Al-Quran dan logika, kemudian tentang Isa Al-Masih katanya di Venus. Banyak sekali karangan-karangannya yang kalau kita baca itu tidak setara dengan dengan pendidikan, pengetahuan orang biasa. Karangannya sama dengan karangan profesor-profesor orang-orang orientalis itu, Pak. Banyak itu logika yang dibikinnya dalam hal itu. Entah dari mana sumbernya, tapi begitu sangat, memang ya literaturnya juga banyak. Tapi satu saja, mereka itu tidak mempercayai sunnah, antara lain mengingkari azab kubur. Nah, setelah itulah dari pembicaraan kami bicarakan juga, dibawa ke Majelis Ulama Bukit Tinggi. Akhirnya dari ulama Bukit Tinggi diperbincang menjadi
dialog ulama pusat keluar pelarangan ya, aliran sesat, termasuk aliran sesat di Indonesia ya. Itu dulu ya. Sama halnya kan di ujung Gading ini dulu, alhamdulillah kita juga sudah berjuang untuk itu, meneliti aliran-aliran Ahmadiyah kan gitu, Ahmadiyah. Tapi masih bersatu jamaah waktu itu dengan masyarakat, nenek mama, alim ulama, masyarakat bersatu. Alhamdulillah kita saya sebut, bukan saya ya. Saya kita dapat bukan saja pelarangannya itu berupa di daerah ujung Gading, tapi juga sampai kepada kejaksaan tinggi di Sumatera Barat juga begitu, di Lubuk Sikaping. Dan pelarangannya itu alhamdulillah masih ada itu arsipnya, dan saya bukukan, tapi saya bagi-bagikan dulu, entah ada paham orang membacanya tidak jelas pula kan, banyak ya. Mudah-mudahan lah dalam hal ini ya, apa yang kita maksud tadi, ada orang yang mengingkari azab kubur. Mengingkari azab kubur itu antara lain disebut aliran ingkarus sunnah di Indonesia dahulunya. Apakah mereka ini masih aktif sekarang atau berubah gerakannya, atau ada aliran-aliran yang lain seperti itu, kita juga tidak mengikutinya lagi. Jelas bahwa dari hadis tadi, al-muslimu idza su'ila fil qabri, seorang muslim bila ditanya di dalam kubur. Ini menunjukkan adanya persoalan yang menyangkut kubur. Ada nikmat kubur, ada azab kubur. Yashhadu an la ilaha illallah. Saya lihat dalam redaksi hadis yang lain, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu kan beliau dalam menafsir itu menghimpun riwayat hadis bahwa apabila mayat itu diletakkan di dalam kubur, dikubur oleh orang, kemudian orang yang mengantar pun pergi meninggalkannya, akan datang dua orang malaikat bertanya. Dalam lafaz hadis itu pertanyaan antara lain marrabbuka, siapa Tuhan kamu, dan seterusnya. Tapi dalam hadis ini dengan ringkas saja disebut dalam riwayat yang sahih dan muttafaqun alaih ini, muslim itu bersyahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lalu di sini disebut syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Atau boleh juga disebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atau boleh juga dengan memenggal la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Dua kalimat itu, kalimat syahadat pertama, syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat yang kedua di sini tidak disebutkan wa asyhadu anna, tapi waw atop itu mengandung pengertian wa anna muhammadar rasulullah, itu sama dengan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua kalimat syahadat ini nama lainnya adalah qaulus sabit, ucapan yang teguh.
Di nama lain dari dua kalimat syahadat adalah qaulun sabitun, ucapan yang teguh. Karena itulah yang ditafsirkan, yang dijelaskan oleh Rasulullah berkenaan dengan firman Allah yang terdapat di dalam surat Ibrahim ayat 27 tadi. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis sabit. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan qaulis sabit, ucapan yang teguh. Yang dimaksud dengan ucapan yang teguh tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Atau boleh dijelaskan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadaten itu disebut juga dengan qaulus sabit, ucapan yang teguh. Fil hayatid dunya, pada kehidupan di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Ia juga merupakan landasan hidup kita ini. Dengan qaulun sabitun, ucapan yang teguh, yang dimaksud tadi ringkasnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teguhlah orang yang beriman itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Bahkan tadi disebut dalam hadis ini di dalam kuburnya, peneguh, penguat hati, penguat jiwa. Bila orang menghayati kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu sederhana tadi, jangan diperumit-rumit pengertiannya, sederhana saja. Agama itu yassiru wala tu'assiru. Sini disebutkan keyakinan dalam hati kita, la ilaha, tidak ada Tuhan. Apa itu tidak ada Tuhan? Al-ma'budu bihaqqi. Tidak ada yang disembah dengan sebenarnya Tuhan, yang tempat kita mengabdi yang sesungguhnya. Illallah, kecuali Allah. Dengan pengertian lain, hanya Allah yang berhak disembah. Muhammadur Rasulullah dengan pengertian Muhammad itu utusan Allah. Dalam ubudiyah kepada Allah itu mengikut Muhammad, mencontoh Muhammad, mendengar ajaran dari Muhammad, belajar dari Muhammad. La ilaha illallah itu istilah orangnya, aplikasinya, penerapannya dalam hidup. La ilaha illallah itu diterima dari Muhammadur Rasulullah. Itu sederhana. Tidak diterima dari selain Muhammad Rasulullah.